Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Iya, salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman semua yang alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi ya, meskipun dalam dunia maya nih, dunia maya. Tapi paling tidak kita bisa saling bertegur sapa dan saling mulai untuk bisa refreshment untuk tahun 2023. Kalau untuk 2023 ini refreshmentnya memang dilakukan secara daring ya. 2024 lebih unik lagi nanti, mungkin lebih difokuskan kepada LMS-nya ya. Kalau sekarang kan masih blending nih, di blend berarti ada yang langsung seperti ini dengan Zoom-nya, lalu ada LMS-nya. Nanti tahun 2024 LMS-nya mungkin akan lebih banyak, berfungsi lebih banyak ya, karena modul-modulnya itu nanti akan dimasukkan di sana. Karena tahun depan itu, tahun 2024 itu adalah bantuan WB terakhir kali di tahun depan. Jadi kita berharap ketika dana-dana WB berakhir, itu tidak akan memupus semangat Bapak dan Ibu untuk terus belajar dan sharing bersama. Sehingga nanti LMS itu menjadi sebuah bukti di mana kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja Bapak Ibu mau belajar bisa digunakan LMS. Jadi LMS-nya itu nanti menjadi sebuah bukti sejarah bahwa PKB telah dilaksanakan selama 4 tahun ya, dan kita berharap 4 tahun dari dana WB ini mudah-mudahan juga menjadi pemancing buat kita selalu menghidupkan KKG kita ya, kelompok kerja guru, lalu KKS kita, kelompok kerja kepala madrasah, ataupun komunitas pembelajar guru lainnya. Jadi kita seperti itu, bahwa kita sama-sama bergerak bersama untuk memajukan. Karena wadah pembelajaran ini tujuannya adalah untuk ambil kita sebagai guru. Mau ada dana dari luar. Dan lupa dos. Mana abang ada di mana? Boleh di-unmute ya. Oh, ada ini ada ketutupan. Lupa tadi. Nih kalau hilang. Mungkin oleh host dan co-host Bu Jenti di Nusantara. Ini yang itu berbagai aktivitas itu mungkin dia nggak sadar. iya, kalau dari yang rame itu siapa ya? Ada yang boleh bantu bantuan jadi co-host ya? Siapa yang pasti bisa ya? Pak Arif boleh minta bantu nggak? Beberapa teman Pasprof atau Pasdanya bisa dibantu untuk menjadi co-host? Oh ya, makasih. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi memang ketika adab kita bertemu di dunia nyata dengan adab kita bertemu di dunia maya, kita masih tergagap-gagap ketika di dunia maya. Sehingga ketika dunia maya, kalau pas kita mulai memasuk dalam dunia Zoom, kita harus sadar diri nih, kadang-kadang suka lupa meng-unmute-nya ya, sehingga kita masih beraktivitas seperti biasa, sehingga suara-suara kita bisa masuk. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita mencoba untuk bisa memasukkan pada refresh kali ini itu adalah bagaimana Bapak Ibu kita sama-sama sharing ya untuk IKM, bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Yang insya Allah kita akan coba berbagi. Saya mencoba ini, saya tidak membuat PPT baru ya, sebetulnya ini PPT waktu itu ketika saya sampaikan, ketika menyampaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin di KSHK ketika itu untuk menyampaikannya kepada teman-teman NI ketika sosialisasi untuk IKM. Nah, mudah-mudahan ini pas bisa bermanfaat dan coba untuk bisa melihatnya. Saya berharap Bapak dan Ibu juga sudah melaksanakan kurikulum merdeka, mudah-mudahan ya sudah mengenal dan sudah mulai mencoba mempraktekkan. Karena saya lihat di SK di tahun 2003-2024 ini cukup banyak madrasah-madrasah yang telah masuk mendapatkan SK untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Baik, Bapak Ibu kita coba lihat seperti apakah sebenarnya P5 ya, kalau kita melihat bahwa proyek penguatan profil Pancasila ini ya, terlihat merupakan di mana pendekatannya adalah berbasis kepada proyek. Sebenarnya ini adalah bukan hal yang baru Bapak Ibu,
kalau Bapak Ibu melaksanakan kurikulum kurikulum 2013 sebelumnya, mungkin Bapak Ibu akan pernah melihat buku guru ya. Pada buku guru, pada kurikulum 2013, kalau Bapak Ibu buka buku gurunya, itu di lembar halaman terakhir sebelum terakhir, itu selalu ada yang namanya PJBL, Project Based Learning, ataupun PBL, Problem Based Learning. Di kurikulum 2013, Bapak Ibu di buku guru, itu rinci sekali. Proyeknya apa namanya, alat dan bahannya seperti apa, bagaimana cara melakukan aktivitasnya, lalu bagaimana ketika proses, lalu bagaimana menilai proses ketika proyek ya, sampai menilai ketika hasil proyeknya anak-anak itu seperti apa, itu yang diharapkan. Sangat lengkap sekali pada kurikulum 2013 di buku guru. Nah, kali ini mungkin kalau di kurikulum Merdeka, setelah kurikulum 2013 ini sudah lama kita pakai ya, sudah beberapa tahun. Pengarahannya lagi sebelum acara kita tutup, dan kami sampaikan kepada kami. Akhir kata kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi jadi tertutup juga itu. Nggak ada suaranya ke materi. Jadi juga Itu nggak ada suara, Bu. Tertutup. tertutup. Suara Ibu. Mic-nya Ya, maaf tertutup tadi karena berisik sekali jadi ditutup katanya sama hostnya. Ya baik Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan kurikulum 2013-nya dengan baik, dengan menggunakan buku guru, sebenarnya kan KI 1, KI 2 ya, KI 3 dan KI 4, itu saling beririsan dan itu juga membentuk akhlakul karimah. Dan namun seringkali sering terabaikannya kalau kita lihat KI 1 dan KI 2 itu kan pembentukan akhlak pada 2013 itu ya sebenarnya, akhlak tentang bagaimana ketuhanan yang Maha Esa ya, tentang keimanan, lalu akhlak sosial, dan itu ternyata tidak terolah dengan baik ketika itu, sehingga akhirnya pada kurikulum Merdeka saat ini itu dinampakkan jelas. Nah, nampakkan jelasnya itu akhirnya seperti seakan-akan dipaksa, padahal sebenarnya pada kurikulum 2013 itu sudah diruntut ya, sudah dituntun dalam buku guru tersebut kalau bisa para guru itu bisa mengajar dengan baik. Sehingga akhirnya dalam kurikulum Merdeka itulah disebut bagaimana penguatan profil pelajar Pancasila dengan proyek profil Rahmatan lil Alamin yang di Kementerian Agama disebut dengan P2RA ini harus dinampakkan dengan jelas. Tujuannya agar benar-benar bisa tumbuh sikap moderat, sikap kebangsaan pada anak-anak dengan jelas. Nah, ini yang akhirnya harus nampak tersendiri dalam sebuah proyek. Nah, profil pelajar Pancasila kalau kita lihat ini juga kalau kita coba bandingkan dengan P2RA itu sebenarnya selaras ya dalam pembentukan akhlak-akhlak ataupun karakter-karakter baik pada anak-anak didik kita. Sehingga kita bisa mengambilnya menjadi sebuah irisan di antara hal tersebut. Nah, tujuannya nanti hari ini kita akan belajar tentang memahami konsep proyek penguatan profil pelajar di Pancasila itu di madrasah itu seperti apa. Lalu kita akan memahami elemen profil pelajar Pancasila serta nilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Dan kita juga bisa memahami bagaimana membuat desain pelaksanaan P5 dan P2RA serta menyusun modul proyeknya seperti apa dan bagaimana pengelolaan hasil asesmen dari P5 dan P2RA. Nah, kita coba pahami ya Bapak Ibu di sini ya. Ini adalah peta konten ya, isi dalam memahami P5 dan P2RA. Kita memahami P5 dan P2RA itu adalah sebagai kerangka dasarnya ya. Bagaimana tujuannya adalah kita berharap anak-anak Indonesia baik yang di sekolah maupun di madrasah
memiliki kekuatan karakter. Karakter ini menjadi dasar. Jadi seringkali kita belajar dalam pembelajaran, kalau di Jepang itu disebut dengan well-being ya. Bagaimana pembelajaran itu adalah betul-betul dalam tingkah laku, dalam pembiasaan, dalam mereka melakukan sesuatu, menemukan dan bisa menemukan karakter-karakter baik. Dan kita akan coba lihat bagaimana memahami definisi dari proyek penguatan profil ini, ya, sehingga kita akan bisa lihat prinsipnya seperti apa, peran sertanya seperti apa. Lalu kita juga akan merancang dan mengembangkan proyek dengan membentuk tim proyek, identifikasi, ya, lalu seperti alokasi waktunya, bagaimana merancangnya, dan bagaimana strategi pelaporannya. Setelah itu baru kita mengelola proyek, memulai proyek P5 dengan P2RA, optimalkan pelaksanaan P5 dan P2RA, dan terakhir itu adalah bagaimana menilai hasil proyek tersebut. Dan yang paling baik kita pas coba lihat, kerangka dasarnya itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Kerangka dasar dari P5 itu adalah mulai dari tujuan pendidikan nasional. Jadi kalau kita lihat pada Sisdiknas, itu jelas dikatakan tujuan pendidikan nasional itu adalah bagaimana berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Karakter-karakter ini pertama dia adalah sebagai insan beragama, sebagai makhluk Allah, bagaimana dia bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik, lalu dia bisa melaksanakan hablum minallah dan hablum minannasnya nih secara baik nih seharusnya. Ini kan sebenarnya tujuan pendidikan nasional itu bagaimana menjadikan orang-orang itu muslim itu menjadi misalnya akhlakul karimahnya baik, juga hablum minannasnya baik, lalu hablum minallahnya juga baik, sehingga itu akan pas bisa. Nah ini diturunkan tujuan pendidikan nasional. Kalau ditambahkan ya ada diturunkan menjadi profil pelajar Pancasila. Nah kalau kita lihat nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai dari 5 sila yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu digambarkan dalam profil pelajar Pancasila. Dan dilengkapi kalau kita di Kementerian Agama atau di madrasah dilengkapi dengan pelajar rahmatan lil alamin. Ini merupakan turunan dari moderasi beragama Bapak Ibu, dalam bahasa moderasi beragama yang disederhanakan dalam bahasa anak-anak sekolah, anak-anak madrasah, sehingga akan bisa. Dan kalau kita lihat moderasi beragama ini, kalau digambarkan dalam kehidupan sehari-hari pada anak itu adalah nilai tadi, bagaimana dia hablum minallah dan hablum minannasnya dengan baik pada madrasah. Sehingga profil pelajar Pancasila ini dan pelajar rahmatan lil alamin ini diturunkan menjadi standar kompetensi lulusan. Jadi setiap madrasah atau setiap sekolah itu memiliki standar kelulusannya seperti apa. Kalau kami di MI misalnya ya, kan berarti kelas 6. Anak-anak kelas 6 yang lulus itu bisa apa saja. Kalau bisa apa saja itu kan kaitannya dengan kognitif ya, berarti dengan CP, dengan capaian pembelajaran, prosesnya seperti apa. Itu kalau bisa apa. Lalu dia paling tidak berakhlaknya seperti apa, akhlakul karimahnya, karakternya seperti apa, karakter yang diinginkan setelah anak lulus dari madrasah itu seperti apa, jujur, bertanggung jawab, lalu dia juga punya berempati, dia bisa berkolaborasi dan sebagainya. Nah itu standar-standar inilah yang di setiap madrasah diolah, sehingga standar kompetensi kelulusan ini bisa dilihat dari tiap-tiap madrasah menjadi ciri khasnya madrasah ataupun ciri khasnya sekolah. Dan setelah dia menentukan standar kompetensi lulusan, maka dia harus bisa menurunkannya dalam standar isi atau yang disebut dengan kurikulum. Ya. Jadi kalau kita lihat pada kurikulum, kita membuat sama pada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kita membuat standar isinya di pada KTSP itu isinya adalah kurikulum merdeka. Dan ketika kita membuat standar isinya, seperti apa standar prosesnya untuk bisa menghasilkan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dari tiap-tiap madrasah ataupun tiap-tiap sekolah. Lalu juga bagaimana dia untuk menilai ya, ketika kurikulumnya, oh ternyata saya membutuhkan adalah standar kelulusan anak-anak itu bisa ngaji, bisa sholat, berarti di standar kurikulumnya jelas kalau pada madrasah ada pelajaran fikih, ya, ada Al-Quran hadis untuk dia bisa ngaji, dia tahu sejarah Islam berarti sejarah kebudayaan Islam. Lalu bagaimana dia memiliki akhlakul karimah, ada akidah akhlak, itu jelas pada standar isinya jelas. Pada standar isi dijelaskan untuk bisa mencapai apa tadi, anak bisa ngaji, bisa sholat dan segala macamnya untuk menjadi hamba Allah yang baik. Nah untuk prosesnya, pada standar prosesnya maka saya harus menurunkan ini dari standar isi tadi.
dalam pelajaran fikih apa saja yang diajarkan. Oh, mulai dari syahadatain ya, misalnya memaknai syahadatain seperti apa, lalu bagaimana dia berperilaku untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulnya itu seperti apa. Untuk bisa mencintai itu akhirnya dia kan harus bisa baca Quran. Nah, sebelum baca Quran kan berarti dia harus mulai belajar dari pelajaran alif batanya, berarti bisa pakai Iqra kah, bisa pakai Kibar kah, bisa pakai apa, itu di standar proses namanya. Nah, setelah standar prosesnya ini, prosesnya untuk mencapai di standar isi tadi, untuk mencapai standar SKL, maka dia harus membuat yang disebut dengan standar penilaiannya untuk bisa menilai prosesnya ini benar. Ya, sehingga kalau prosesnya ini berjalan, oh kalau anak-anak syahadatain berarti anak-anak bisa mengucapkan kalimat syahadat, bisa menyebutkan maknanya dengan benar, artinya dengan benar, dan dia bisa berperilaku mencintai Allah dan mencintai Rasulullah misalnya. Itu adalah standar penilaian pendidikan yang harus diturunkan. Nah, pada standar proses, standar isi, dan standar ini ya diturunkan, kita melihatnya ini yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi pemerintah kan dibagi di antara hal tersebut, ada yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ada yang ditetapkan oleh satuan pendidikan ya. Yang ditetapkan oleh pemerintah adalah struktur kurikulumnya. Pada kurikulum Merdeka ada struktur kurikulum yang ada. Dan struktur kurikulum ini nanti kita akan lihat mana yang kalau di madrasah kan ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya ya, yang harus bisa dimasukkan dalam struktur kurikulum. Lalu dari struktur kurikulum ini juga pemerintah menentukan capaian pembelajaran. Nah, pada capaian pembelajaran kurikulum Merdeka ini agak unik ya, karena modelnya kalau pada 2013 kan Bapak Ibu kenalnya KI KD ya, KI KD, di mana KI itu adalah untuk di KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 ya. KI 1 dan 2 itu kaitannya dengan bagaimana keberimanan kita kepada Allah, lalu dengan sosial. Sedangkan di KI 3-nya ada sudah mulai masuk di kognitif untuk pencapaiannya, sedangkan KI 4 adalah dengan psikomotornya. Itu pada kurikulum 2013. Nah, pada CP pada kurikulum Merdeka ini unik, dipakainya fase ya, pada fase-fase. Jadi kalau di MI itu ada 3 fase, fase A, fase B, fase C. Fase A itu adalah kelas 1 dan 2, fase B itu adalah di kelas 3 dan 4, fase C adalah itu dari kelas 5 dan 6. Sehingga capaian pembelajaran itu juga sifatnya masih umum, sehingga teman-teman guru tuh harus mencoba lihat. Jadi kalau ketika bicara tentang CP fase A, maka guru kelas 1 dan 2 tuh duduk bareng untuk bisa melihat pada CP tersebut manakah yang diambil. Misalnya kan CP itu ada mapel-mapelnya lagi. Kalau pas pada mapel bahasa Indonesia misalnya, manakah yang mau diambil di kelas 1, manakah yang mau diambil di kelas 2 untuk sebagai lanjutannya. Sehingga pada fase A duduklah guru kelas 1 dengan guru kelas 2. Di fase B itu yang duduk adalah kelas 3 dan 4. Nah, ketika lihat CP-nya bahasa Indonesia misalnya, manakah yang dicapai oleh bahasa Indonesia ya, pada bahasa Indonesia mana yang diambil kelas 3 dan mana yang diambil kelas 4, sehingga grade-nya irisan ketercapaiannya itu akan bisa terbaca. Sedangkan pada fase C yaitu kelas 5 dan 6 juga duduk bareng lagi. Ini hampir setiap mapel pada CP mana yang diambil kalau kita mengambilnya. Pada kurikulum Merdeka ini kan ada 2 pendekatan. Apakah Bapak Ibu di guru MI ini akan mengambil dengan tematik ataukah dengan mapel, dengan mata pelajaran. Nanti setelah sudah CP barulah masuk lagi kita yang ditentukan oleh pemerintah adalah prinsip pembelajarannya dan asesmennya. Jadi struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen itu ditentukan oleh pemerintah. Nah, sedangkan pendidikan, satuan pendidikan itu membuat ini kurikulum operasional yang dikembangkan di satuan pendidikan. Itu pas yang dibuatnya untuk bisa membuat, kita sering menyebutnya adalah POM ya, bagaimana kurikulum operasional, kurikulum merdekanya itu dibuat. Nah, perangkat ajar kayak buku teks pelajaran, contoh modul ajar, contoh panduan proyek profil Pancasila itu mungkin bisa kita temui ya, ada dan kita bisa lihat di Si Pintar itu juga sudah ada, lalu juga di Merdeka Belajar itu juga bisa Bapak Ibu buka untuk bisa melihat hal tersebut. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan proyek penguatan profil ya. Proyek penguatan profil bahwa pada pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan
solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Jadi kalau kita mau ngambil penguatan profil yang paling dekat dengan kehidupan anak-anak didik kita, ya, jadi pembelajaran ini bisa lintas mapel, ya, lintas ilmu untuk bisa mengamati, dan tujuan dari profil Pancasila, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun profil pelajaran rahmatan lil alamin, itu adalah penumbuhan karakter pada anak-anak kita. Karakter baiknya bagaimana dia rasa ingin tahu, ya, lalu ingin selalu bisa mendengarkan pendapat temannya. Jadi pada intinya adalah kita ingin memaksakan para pendidik itu untuk lebih aware, untuk bisa tumbuh kembangnya sikap-sikap yang baik pada anak-anak. Sehingga pendidikan itu akan berhasil ketika kita bisa melahirkan anak-anak yang punya karakter yang mulia. Itu harapannya demikian. Jadi bukan hanya sekedar misalnya Quran hadisnya dapat 9, dapat 10 di rapor, tapi ternyata dia tidak mencintai Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran setiap hari, dan karena berarti kan belum tumbuh kepribadiannya dia untuk mencintai Al-Quran. Lalu menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis project, ya, pada profil ini yang disebut dengan project based learning. Basis proyeknya ini bisa mengikat dari berbagai mapel yang tadi, ya, bisa dilakukan mungkin, dan tidak bisa dipaksakan mapel itu juga berikatan. Jadi misalnya yang diikatnya bisa cuma 2-3 mapel misalnya, dan itu jalankan saja kalau itu pas bisa. Contoh misalnya ketika di madrasah kita ada misalnya katakanlah, ya, ada masjid sekali, ya, kenapa dia kotor sekali gitu, ya, terus tempat mukenanya segala macam, mukenanya tidak tercuci dan sebagainya, lalu belum toiletnya, lalu kita ajak anak-anak didik kita yang kelas 4, 5, 6 mungkin, ya, yang sudah besar-besar, untuk sama-sama masuk ke musola atau ke masjid tadi, lalu kita katakan, ayo nak duduk, anak-anak bisa dikatakan, nak coba lihat apakah di masjid kita ini sudah bersih. Anak-anak dia akan melihat dengan matanya dan dengan hatinya, dia akan bisa melihat, oh enggak bu, ini masjidnya kotor sekali, itu tempat sejadah berantakan, itu tempat mukenanya nggak dicuci-cuci bu, bau, bu, toiletnya juga dan segala macam. Itu kan permasalahan. Lalu setelah itu baru anak-anak ditanya, kalau tidak bersih, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, untuk proyek kita bisa membantu supaya masjid ini bersih. Nah, maka anak-anak bisa menyusul, bu, berarti kita harus membersihkan, kita harus berbagi tugas, ada yang mencuci mukena, lalu toilet klosetnya ini kan kotor sekali, kita nyumbang itu bu alat kebersihan dan kita sama-sama kerja bakti membersihkannya. Terus ke halaman masjidnya juga tanamannya tidak terurus, kita merapikan tanaman dan segala macam, kita akan ngepel masjid ini supaya bersih dan sebagainya. Nah, itu kan ide dari anak-anak. Nah, dari ide-ide anak-anak yang tadinya sebuah masalah, sebuah masjid yang kotor itu, maka dibuatkan tuh, dikumpulkan, ayo kita buat, berarti adalah proyeknya adalah bagaimana membuat masjid ini nyaman untuk ibadah. Maka dibuatlah proyek untuk membersihkan masjid, merapikan masjid dan segala macam. Dibuat waktunya, berapa lama waktunya yang dibutuhkan, lalu dibagi dalam kelompok, anak-anak berbagi dan segala macam. Bapak Ibu menjadi fasilitator di sana untuk bisa melihat ide-ide anak-anak tadi, siapa yang mengeluarkan ide, lalu bagaimana dia mendengarkan pendapat orang lain, lalu bagaimana dia bekerja sama dalam kelompok, berkolaborasi, bagaimana ketika dia membersihkan dan segala macam. Nah, sikap-sikap itu yang dipotret Bapak Ibu. Karakter-karakter ketika dia menyelesaikan masjidku menjadi tempat yang nyaman untuk ibadah, itu akan menjadi menarik. Nah, ini yang disebut dengan project muslim. Nah, tujuan penguatan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila ini bukan mencapai CP, ya, atau tujuan capaian untuk pembelajaran bidang studi, tapi tadi tujuannya adalah melihat tumbuh kembangnya karakter baik yang ada pada anak-anak didik dalam sebuah proyek. Ya, pada proyek tersebut bagaimana dia memecahkan masalah, bagaimana dia mau mendengar, bagaimana dia sebagai seorang leader, bagaimana dia bisa berkolaborasi, bagaimana dia bisa menepati janjinya untuk sama-sama, misalnya kalau harus bawa kain pel, dia bawa kain pel, dan sebagainya, tanggung jawab berarti itu. Jadi tujuan ini adalah untuk mencapai proyek itu kan kita hanya kerjasamanya. Proyek ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi yang fleksibel dan interaktif. Jadi pembelajaran itu adalah well-being tadi, well-beingnya itu ada. Jadi anak-anak terlibat langsung, melihat sendiri masjid yang kotor yang harus dibenahi dan segala macam, lalu mereka mengeluarkan ide, mereka bekerja sama untuk membersihkan dan sebagainya, dan itu bisa dilakukan.
Itu kalau misalnya ada masjid di terdekat kita yang bisa seperti itu. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat di sekitar madrasah kita masing-masing, apa sih masalah yang terdekat dengan anak-anak, ajak misalnya. Kalau di sekitar kita misalnya kita bisa lihat ada sungai, ternyata sungainya masyarakat sering buang sampah di sana, ajak anak-anak memotret untuk di sana. Lalu bagaimana anak-anak diajak bicara untuk mencari solusi dan sebagainya. Sehingga diusahakan proyek-proyek ini adalah berkaitan dekat dengan anak-anak dan menjadi sebuah masalah yang dekat dengan mereka dan menjadi solusi untuk mereka. Itu yang diharapkan pada P5 dan P2RA. Nah, proyek penguatan profil pelajar pada Pancasila kalau kita lihat ya, kita mencoba mengambil irisannya P5 dan P2RA. Jadi proyek penguatan profil pelajar di madrasah ada dua, yaitu profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Keduanya dijalankan secara bersamaan ya, jadi terintegrasi satu sama lainnya. Intinya sebenarnya tujuannya sama, gitu. Bagaimana menjadi manusia Indonesia yang baik dan benar, menjadi makhluk Allah yang baik dan menjadi insan yang senantiasa bermanfaat untuk manusia lainnya. Tujuannya itu adalah seperti itu, irisan dari P5 dengan P2RA. Nah, ini profil pelajar Pancasila dibagi dalam dimensinya ya, ada 6 dimensi. Bapak Ibu, kalau pas kita lihat ini dimensinya, yang pertama itu adalah dimensi ada iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima adalah bernalar kritis. Yang keenam adalah mandiri. Dimensi ini menjadi yang lengkap. Jadi dikatakan bahwa profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, ini ada 3 kata kunci Bapak Ibu. Pelajar sepanjang hayat. Tugas kita adalah bagaimana kita menyiapkan generasi anak-anak murid kita itu menjadi pelajar sepanjang hayat, yang selalu ingin tahu, banyak bertanya ya. Sehingga kalau dia selalu menjadi pelajar sepanjang hayat yang selalu ingin bertanya banyak hal ya. Kalau kita sebut dengan 5W 1H kan anak-anak bertanya, kenapa sih bisa terjadi gini? Apa bisa terjadinya ya? Jadi kemarin kan kita sempat lihat kejadian kereta api menabrak truk di Semarang ya. Itu cukup besar. Kenapa bisa terjadi? Kalau kita tayangkan videonya pada anak-anak, kenapa bisa terjadi? Sudah perpisahan ya? Mereka sudah perpisahan dengan ya, dengan tolong dianut ya. dan Bu. Nah, kita lihat ya. Siapa ya? Sumarlan. Ya. Boleh hostnya membantu untuk menganutkan. Ya. Kita coba lihat lah ya, lanjut ya, mudah-mudahan tidak terganggu dulu. Kata kunci di P5 ini adalah kita harus menghadirkan anak-anak sebagai pelajar sepanjang hayat yang punya kompeten, karakter ya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasilanya, ada P5. Nah, kita lihat kata kunci pelajar sepanjang hayat, kompeten ya, lalu nilai-nilai Pancasila. Nah, ini adalah penguatan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila pada abad 21. Saya ingat banget dulu saya waktu masih sekolah di SMP misalnya pada tingkatan sanawiyah, itu kita harus menghafal tuh nilai-nilai dari butir-butir Pancasila. Awalnya memang menghafal saja, hafal segala macam kan bagus-bagus banget. Jadi kalau Tuhan Yang Maha Esa turunannya apa saja itu kan butir-butir dari nilai Pancasila. Tetap ada, awalnya hafal. Nah, kalau sekarang pada kurikulum Merdeka mereka tidak menghafal, tapi mereka berlangsung berbuat, melakukan sebuah proyek sehingga itu akhirnya menjadi perilaku dia. Kalau sudah menjadi perilaku dia, menjadi rasa ingin tahu kan, kalau problem, ketika lihat problem kenapa bisa terjadi demikian, mereka memikirkan untuk berempati, untuk tadi contohnya masjid yang kotor, bagaimana supaya masjid itu bersih dan segala macamnya. Yang sering kendala itu kan kalau bapak ibu misalnya terutama ibu-ibu kalau sholat di menumpang dalam perjalanan di masjid tertentu, kita pas nggak bawa mukena, itu bisa terasa tuh mukena wanginya seperti apa ya, karena tidak dicuci-cuci misalnya. Nah, di sini menjadi sebuah problem yang bisa dipecahkan bersama anak-anak.
Nah, pendidikan nasional ini ya mencoba mengembangkan hal tersebut, ya, dimensi ini yang Bapak Ibu nanti bisa dikembangkan dalam 6 dimensi ini untuk bisa mengikat, ya, mengikat. Nih contohnya, ketika kita berkebinekaan tunggal nih, sedikit lagi kan kita masuk beberapa hari lagi bulan Agustus ya. Pada bulan Agustus itu biasanya ada hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan kita berbangsa, yaitu 17 Agustus. Nah, pada 17 Agustus bisa nggak kita mengambil ke tema untuk kegiatan kebinekaan tunggal, kebinekaan global. Apa saja yang mau dicoba diambil dalam berkebinekaan global tersebut? Nah, Bapak Ibu bisa melihat misalnya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu pasti mereka memiliki orang tua dengan suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, ketika suku bangsa yang berbeda-beda, Bapak Ibu bisa kelas 1 dan 2 dibuat tuh grade-nya. Dia kan fase A ya, fase A. Proyeknya untuk berkebinekaan tunggal tuh kira-kira apa ya kalau pada kelas 1? Coba tanyakan pada ayah dan ibumu, asalnya dari mana, dari suku bangsa apa dan segala macam. Lalu mintalah pada ayah bundamu nak bercerita tentang suku bangsa dari ayah bundamu. Nanti bisa dia diceritakan di sana. Sehingga anak-anak itu pulang, dia akan diberikan waktu ya. Kalau misalnya proyeknya umurnya sekitar 2 minggu atau sebulan, orang tua juga dikabarkan bahwa kita akan mengambil proyek berkebinekaan global. Maka orang tua mencoba untuk melihat suku bangsa dan segala macam, dan orang tua bisa memahamkan pada anaknya, oh nih ayah dari suku ini, ibu dari suku ini. Misalnya kalau ayah dari suku Jawa, dari Jawa ini bahasanya seperti ini, kalau manggil kakek apa, kalau manggil nenek apa, dan segala macam. Kalau ibunya dari suku Minang, panggil kakeknya apa segala macam. Sehingga anak bisa belajar banyak. Setelah itu baru dia coba gambarkan, diberikan dalam buku gambar. Kalau anak kelas 1 itu kan masih gambar ya, dia pas lihatnya bahwa boleh nak kamu bersama ayah dan bunda menggambarkan tentang suku bangsa yang ada di rumahmu, sehingga nanti anak juga bisa berkita dengan gambarnya. Kan kalau kelas 1 tuh masih bisa untuk dengan hal tersebut, sehingga akhirnya anak-anak sebenarnya bisa banyak belajar. Ini pun juga menyadarkan orang tua, kadang-kadang orang tua yang menikah antar suku misalnya, seringkali tidak mengajarkan pada anak-anaknya suku bangsa yang daerahnya. Padahal suku daerah, suku bangsa yang ada itu adalah kekuatan bangsa kita. Itu menjadi keunikan bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa dengan keragaman yang beraneka macam. Dan ini pun harus diajarkan kepada anak-anak kita sendiri gitu ya. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, pada kelas 3 dan 4 mungkin akan lebih kompleks. Kalau tadi kan fase A tuh, kelas 1 dan 2 bisa kerjasamanya seperti itu. Lihat nak suku bangsa dari ayah bundamu ya, lalu potret seperti apa keadaannya. 3 dan 4 mungkin sudah bisa lebih tinggi, dia sudah tidak lagi memakai orang tua untuk bertanya dan segala macam, tapi nak coba lihat kamu pilih suku bangsa, bisa dibagi misalnya kelas 3 itu misalnya untuk di daerah Jawa, suku bangsa yang ada di Pulau Jawa. Lalu di kelas 4-nya kita masuk suku bangsa yang ada di Sumatera, kelas 5-nya suku bangsa yang ada di Kalimantan, dan kelas 6-nya suku bangsa yang ada di NTT dan Papua. Sehingga akhirnya dalam satu waktu itu anak-anak bercerita tentang berkebinekaan Indonesia yang macam-macam dan segala macam. Nah, nanti setelah itu kan secara mendalam dia akan lebih banyak tahu, karena dia akan mengeksplor banyak hal tentang budaya hal tersebut. Itu sebuah contoh kalau kita ingin mengambil berkebinekaan global dalam rangka di 17 Agustus nanti itu sebagai sebuah tema misalnya, itu bisa pasti lihat. Bisa juga ketika kita melihat bergotong royong ya, ketika melihat kasuistik misalnya, banjir bandang yang memutuskan satu kampung dengan kampung lainnya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Anak-anak diajak untuk melihat, dan apa yang bisa dilakukan dengan hal ini. Mereka memang nggak bisa berbuat nyambungin secara pasti membuat jembatan, tapi paling tidak dia tahu permasalahannya, oh seperti ini. Biarkan dia keluar ide, apa yang bisa disampaikan untuk bisa membuat lagi jembatan menyambungkan desa satu dengan desa lainnya. Oh itu bisa dengan bergotong royong Bu, oh seperti apa caranya bergotong royong, satu desa dengan desa ini mengumpulkan, ataupun juga bisa juga pemuka masyarakatnya menyampaikan pada musrembang dan segala macam. Ide-ide anak itu banyak sekali yang bisa dilakukan ketika kita melakukan untuk dengan bergotong royong. Nah ini adalah dimensi ini menjadi pemantik untuk mencoba mengikat mana yang Bapak Ibu mau ambil untuk mengambil sebuah proyek.
Nah, pada proyek ini, Bapak Ibu, minimal adalah 1 kali dalam 1 semester minimal, ya. Jadi 6 bulan 1 kali, berarti di semester genap 1 kali, di semester ganjil 1 kali, itu bisa dilakukan. Dan proyek ini tidak lebih dari 20% dari jam efektif dari setiap pembelajaran madrasah kita. Jadi misalnya kalau dalam 1 semester terdapat misalnya ada 240 jam misalnya, ya, 240 jam, maka dia maksimalnya adalah 24 kali 2, berarti adalah 48 jam dari 240 jam, itu maksimalnya. Itu yang dilakukan dalam proyek profil pelajar Pancasila dan PPRA. Nah, dari dimensi kita turunkan menjadi elemen, ya, lalu diturunkan menjadi sub elemen dan alur perkembangan. Kita lihat ya, ketika dari dimensi ini, 1 dimensi ini yang kita ambil adalah, misalnya contoh ini adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Pada dimensinya ini ya, alur perkembangannya ini dimensi beriman bertakwa. Lalu sub elemennya adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Setelah ini baru nih masukkan, berarti ini adalah elemen akhlak beragama, ya, elemennya. Lalu dari dimensi ke elemen baru masuk ke sub elemen. Setelah dimasukkan dalam sub elemen baru diturunkan lagi nih, ya. Kita melihat fasenya. Fase A. Kalau fase A berarti adalah di kelas 1 dan di kelas 2. Nah, pada fase A, dalam mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, itu mulai dengan mengenal sifat-sifat utama Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Allah adalah Maha Sang Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, juga mengamati kebaikan yang ada di sekitarnya sebagai perwujudan sifat Tuhan. Jadi kalau kita lihat matahari terbit, subhanallah, ternyata matahari menerangi bumi kita. Siapakah yang menciptakan matahari? Allah. Nah, Allah itu adalah Maha Sayang dan Maha Kasih, memberikan sinar matahari untuk makhluk hidup di sekitarnya. Itu pada ini dipakai contohnya nya. Kalau pada fase B-nya itu ada di kelas 3, itu 6. Terus tahu itu mulai dengan memahami sifat-sifat Tuhan, ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa dimensi diturunkan menjadi elemen, elemen diturunkan menjadi sub elemen, lalu menjadikan alur perkembangan. Nah, ini kita bisa lihat tadi contohnya adalah dimensi beriman akhlak beragama. Dari elemen akhlak beragama diturunkan menjadi sub elemennya, bagaimana mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, ya. Dari sinilah kita lihat lalu diturunkan menjadi alur perkembangannya. Bagaimana alur perkembangannya? Pada anak kelas 1 mulai mengenal sifat-sifat Allah dengan belajar dari ciptaan Allah, bahwa Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan mata untuk melihat, Allah menciptakan telinga untuk mendengar, dan sebagainya. Ini penurunan bagian dimensi, elemen, sub-elemen, dan alur perkembangan. Nah, apa yang dimaksud dengan profil pelajar Rahmatan lil Alamin? Kalau tadi adalah P5-nya ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk di P2RA-nya. Pelajar Rahmatan lil Alamin ini merupakan pelajar Pancasila. Kuncinya tetap adalah pelajar Pancasila. Yang apa? Yang bertakwa, berakhlak mulia, serta moderat dalam beragama. Jadi kita berharap anak-anak madrasah itu punya jiwa moderat ketika melaksanakan, melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu khususnya kita lihat pada sosok pelajar Rahmatan lil Alamin ini harus mampu mengejawantahkan 10 nilai moderasi beragama
Nah, 10 nilai moderasi beragama ini diturunkan ya dalam bahasanya anak-anak ya, bahasanya yang kalau di kelas fase A, fase B, fase C itu dengan bahasa-bahasa sederhana. Nah, nilai-nilai moderasi beragama ini kalau kita lihat ada berkeadaban, keteladanan, ya, kewarganegaraan dan kebangsaan, mengambil jalan tengah, ya, lalu juga berimbang atau tawajun, lurus dan tegas, kesetaraan, musyawarah, toleransi, dinamis dan inovasi. Ya. Jadi kalau pas kita lihat irisannya nanti akan bisa terlihat. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Nah, ini nilai moderasi beragama yang diturunkan pada profil rahmatan lil alamin, ya. Jadi kalau kita lihat berkeadaban atau ta'adub yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, ya, karakter, identitas, integritas, ya. Jadi kita berharap pada anak-anak itu mulai pembiasaannya bagaimana akhlak mulia, menghormati dirinya, ya. Jadi kalau kita lihat di kami itu ada, kita belajar pada sama anak-anak itu di pada Hayden kurikulum namanya Al-Akhlaqul Lil Banin, ya. Suatu kitab tipis kecil, tapi itu diajarkan bagaimana anak berakhlak dan beradab. Pertama adalah bagaimana dia kenal Allah, lalu bagaimana kita beradab kepada Allah yang telah menciptakan banyak hal pada kita, lalu bagaimana kita beribadah dengan benar, ya. Lalu bagaimana kita mencintai Rasulullah, terus apa yang harus dilakukan, bagaimana kita berterima kasih kepada orang tua, ya, pada anak-anak, pada ayahnya, pada ibunya, bagaimana kita melakukan kalau bicara dengan orang tua dan seperti apa, itu runtut sekali. Sampai pada bagaimana dia kepada kakak, kepada adik, bagaimana dia memelihara barang-barang yang ada di rumah, menggunakan barang-barang di rumah, bahkan menutup pintu pun diajarkan seperti itu. Dan ternyata kaya banget itu. Kitab kecil Akhlaqul Lil Banin, tapi ternyata menanamkan karakter-karakter tersebut. Nah, itu ketika diajarkan, yuk dikembangkan itu dalam sebuah proyek sehingga akhirnya anak-anak itu akan bisa menarik. Sebuah contoh misalnya bagaimana ketika Akhlaqul Lil Banin mengatakan kita harus mencintai, menyayangi tanaman dan tumbuhan itu sebagai juga makhluk Allah. Maka pembiasaan kebaikan itu dimulai dengan apa? Anak-anak menyiram tanaman, ya. Maka kalau pada kami di kelas-kelas 1 itu ada alat untuk menyiram tanaman tuh untuk anak-anak kecil. Mereka ngambil dari air keran lalu menyiram, dan ternyata itu anak-anak senang banget untuk bisa melihat. Dan kita berharap ketika dia sayang pada tumbuhan sekolah di madrasah, maka dia juga sayang tumbuhan dengan di rumah. Maka tanpa diminta oleh orang tuanya pun dia akan memelihara tanaman itu dengan baik, menyiramnya, memupuknya dan sebagainya. Itu adalah pembiasaan langsung kepada anak-anak, dibiasakan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Lalu yang kedua adalah keteladanan atau qudwah, yaitu kepeloporan, panutan, inspirator, dan tuntunan, ya. Jadi menuntun keteladanan. Nah, Bapak Ibu bisa bermain proyek. Bapak Ibu misalnya kalau pas mau 17-an Agustus bisa proyek itu bisa menarik. Bapak Ibu bisa melihat bikin polling sama anak-anak. Nah, kira-kira menurutmu yang paling kamu jadi panutan siapa ya? Kira-kira pas lihatnya bisa tokoh pendidikan, ya, bisa juga adalah mungkin artis yang ada di sekitar mereka dan segala macam. Nah, ketika disurvei dan segala macam, lalu kita mencoba, ya. Kalau misalnya kita menganggap, Bu, kita ke wali kota ya, Bu. Wali kota itu kan yang ngatur kota Tangerang Selatan ini kan yang ngatur beliau. Sekali-sekali Bu, ayo Bu, kita ingin tahu seperti apa sih sebenarnya wali kota dalam mengatur ibu kota misalnya, gitu ya, ibu kota pada tingkat wilayah kabupaten kota. Nah, kalau memang itu sudah menjadi, kita bikin sebuah project itu adalah inspiratornya. Mungkin bisa dengan wali kota, maka kita bisa bersurat dengan wali kota bahwa akan mengajak anak-anak untuk ke sana, berdialog dengan Bapak, lalu juga bertanya banyak hal dan segala macam, apakah Bapak bersedia, dan itu bisa menjadi sebuah project yang di sana. Dan biasanya senang-senang sekali, ya, pimpinan-pimpinan orang-orang yang menjadi inspirator, dan itu tidak berbiaya sebenarnya, ya, bisa dengan lurah, bisa dengan segala macam, atau kalau kita melihat di sekitar kita ada bapak-bapak pejuang kemerdekaan misalnya, Bu, kita boleh nggak mereka kita undang ke madrasah kita agar dia bisa bertutur dan bercerita bagaimana ketika mereka dulu ikut berperang dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan sebagai sebuah proyek. Lalu kewarganegaraan dan kebangsaan, atau yang disebut dengan muwatonah.
yaitu sikap menerima ya keberadaan negara, rasa nasionalisme, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia. Ini proyeknya cukup banyak nih untuk hal-hal seperti ini. Bapak Ibu bisa lakukan, apalagi kalau di sanawiyah aliyah nih ya, untuk taat ajas pada lalu lintas, bisa bermain. Dan kalau pada anak kelas 4, 5, 6 atau 1, 2, 3 itu bisa bermain di taman lalu lintas. Bagaimana di taman lalu lintas anak-anak bisa memahami bentuk-bentuk tanda-tanda lalu lintas yang sepintas lalu mungkin kalau mereka pergi dengan ayah bundanya pernah lihat, tapi tidak tahu maknanya apa. Tapi kalau kita ajak pada taman-taman lalu lintas, dia akan tahu, oh ini ternyata S di stop itu dilarang berhenti ya Bu dari sini. Oh kalau P dicoret itu berarti tidak boleh motor, mobil itu berhenti di sini, akhir. Anak-anak akan paham. Dan dia akan bisa bermain, kita bisa melakukan dengan bermain perannya, with being-nya. Yuk kita bermain, kalau kalian bercerita sebagai pengendara motor ataupun naik mobil, Bu Guru akan menaruh beberapa titik tanda-tanda lalu lintas. Ayo dipahami untuk bisa melaksanakan tanda-tanda lalu lintas. Kapan harus berhenti, kapan harus berjalan dan sebagainya. Dan itu bisa penanaman untuk paham saja pada lalu lintas ketika berlalu lintas di jalan raya. Lalu bagaimana tentang mencintai Indonesia? Banyak ragam, bisa bermain peran ya. Tahun lalu misalnya saya melihat sebuah SD itu adalah ketika itu menyambut 17 Agustus, proyeknya adalah bermain peran tentang kejadian Indonesia, detik-detik Indonesia merdeka. Maka mereka tuh akan bermain peran, satu kelompok dibagi menjadi 10, ada yang menjadi Bung Karno, ada yang menjadi Bung Hatta dan segala macam. Mereka berperan untuk bisa menggambarkan detik-detik kemerdekaan Indonesia. Dan itu menciptakan rasa cinta tanah air yang tinggi pada anak-anak. Nah, kalau ini bisa dilakukan, sangat menarik. Jadi banyak sebenarnya proyek-proyek yang dilakukan tanpa berbayar, dan itu menumbuhkan rasa ingin tahunya anak-anak, kreativitasnya anak itu bisa akan tumbuh. Yang keempat adalah mengambil jalan tengah atau tawasud, yaitu pemahaman, pengamalan beragama yang tidak berlebihan, ya, tidak ifrat, dan juga tidak abai terhadap agama atau taklid. Jadi tidak menggampang-gampangkan dan tidak menyulit-nyulitkan, tapi mengambil jalan tengah untuk bisa menjadi seorang muslim yang baik. Jadi ketika melihat perbedaan-perbedaan, saja perbedaan ini dasarnya apa. Ya, jadi perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi perpecahan pada anak-anak. Nah makanya anak-anak pun sudah sedini mungkin pada tingkat MI itu digambarkan tentang perbedaan-perbedaan. Karena memang Indonesia juga multi agama, Indonesia juga adalah multi suku bangsa dan sebagainya, sehingga perbedaan itu tidak membuat perpecahan, ya. Sehingga ini yang harus diajarkan pada anak-anak kita. Lalu berimbang, tawazun. Tawazun ini adalah pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang, ya, yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Sehingga di sinilah anak-anak bahwa dunia kita melakukan sesuatu itu adalah untuk mencapai akhirat. Untuk mencapai akhirat juga tidak melupakan dunia. Apa yang kita berbuat baik di dunia itu untuk bisa mencapai ukhrawinya. Dan penggambarannya adalah hablum minanas dan hablum minallah harus baik. Jadi kalau kamu sholat, selesai sholat, itu kan sholat itu tepat waktunya. Sholat itu ketika salam memberikan keselamatan pada kanan dan kiri. Berarti kita juga dalam hidup ini memberikan kebaikan pada sesama manusia dan sesama makhluk hidup, ya, sehingga anak itu bisa diajarkan ke sana. Lurus dan tegas, itidal, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan kewajiban, ya, secara proporsional. Sehingga kita tidak menuntut hak saja, tapi kewajiban-kewajiban itu dijalankan. Anak-anak yang sederhana itu adalah bagaimana kontrak belajar, ya, dalam kelas. Bagaimana menciptakan kelas yang kondusif, lalu kita sama-sama bikin kontrak belajarnya. Jadi ada penugasan, belajar, ayo sama-sama ditegakkan. Karena ini kan dibikin bersama. Kalau kalian mau ke toilet harus izin dulu. Setelah selesai toilet harus masuk kembali. Pada anak kelas 1 kan bukan hal yang mudah untuk seperti ini. Pada kelas 1 di fase A. Tapi mereka akan bisa belajar sehingga lama-kelamaan itu menjadi habit, menjadi sebuah karakter yang baik pada mereka. Kesetaraan, ya, musawah, yaitu persamaan, tidak pada yang lain disebabkan perbedaan potensi dan asal-usul seseorang. Jadi kita melihat bahwa perbedaan itu adalah sebuah anugerah yang satu sama lain saling menghargai, tidak merendahkan. Lalu musyawarah, syura, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah, ya, dengan menempatkan permasalahan di atas segalanya, ya. Sehingga ini bisa kita bisa belajar ketika ada sebuah masalah,
kita bisa bermain peran dengan kayak kocokan arisan, tidak ada masalah. Ayo solusinya apa ya anak-anak, sehingga anak-anak juga bisa bercerita ketika ada permasalahan. Ini ada permasalahan ini, ada tetangga kita yang sakit tapi nggak punya biaya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga di RT atau RW setempat, bisa membantu dia untuk dia tetap bisa berobat dan segala macam. Idenya anak pasti akan banyak sekali. Lalu toleransi, tasamuh, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam keagamaan maupun berbagai aspek kehidupan lainnya. Jadi menghormati perbedaan. Tadi sudah dikatakan bahwa Indonesia ada majemuk agama berbagai macam dengan suku bangsa dengan cara beribadah yang berbeda-beda, satu sama lainnya saling menghargai, dan ini menjadi sebuah kekuatan Indonesia. Dinamis dan inovasi ya, atau tatawur wa ikbar, yaitu selalu terbuka dan melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal-hal baru, kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Ini adalah sebenarnya nilai-nilai moderasi agama yang diturunkan untuk menjadi pembiasaan-pembiasaan pada anak-anak di madrasah baik tingkat RA, MI, MTS maupun MA, sehingga nanti diharapkan setiap anak-anak yang lulus dari madrasah itu adalah anak-anak yang memiliki nilai-nilai moderasi beradab baik, lalu juga dia memiliki nilai kebangsaan yang baik juga. Nah, ini kita lihat nilai-nilai PPRA-nya. Kalau pas kita turunkan, kalau tadi kan P5 ya, kita turunkan dari dimensi, lalu subdimensi. Nah, kalau ini nilai PPRA-nya, lalu ini adalah sub nilai PPRA-nya, dan ini indikator PPRA-nya. Kita lihat misalnya tadi berkeadapan ya, berkeadapan. Sub nilai PPRA-nya bisa kita ambil kesolehan dan berbudi pekerti mulia. Indikatornya untuk PPRA atau P2RA-nya menunjukkan sikap sopan santun kepada siapapun, ya, menghormati dan menghargai yang lebih tua serta menyayangi yang lebih muda. Nah, kami bermainnya ketika maksama kemarin ini bisa dilakukan bagaimana kakak kelas bisa menerima adik barunya. Jadi misalnya kelas 6 ya, menyambut adik barunya ya, lalu dia menunjukkan tempat-tempat pada adik barunya, ini loh perpustakaan, ini ruang kepala, ini dan segala macam. Jadi melibatkan bahwa kakak kelas itu berinteraksi dengan adik kelasnya